Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab ketiga atau pokok materi yang ketiga, yaitu tentang konfigurasi elektron dan sistem periodik unsur. Di mana pada pembahasan bab ketiga ini kita akan membagi menjadi dua bagian pembahasan, yaitu bagian yang pertama itu adalah tentang konfigurasi elektron, dan bagian kedua itu tentang sistem periodik unsur. Dan ini kita akan membahas tentang bagian yang pertama, yaitu tentang konfigurasi elektron. Itu ada 3 subbab yang kita pelajari, yaitu bilangan kuantum, terus bentuk orbital atom, dan yang terakhir itu adalah bagaimana kita mengkonfigurasikan elektron dari suatu atom atau unsur. Mana kemarin terdapat sebuah teori, yaitu tentang teori mekanika kuantum, di mana teori ini merupakan teori yang paling baik untuk memodelkan atom. Pada teori ini itu dikemukakan bahwa letak elektron dalam kulit atom itu tidak dapat ditentukan keberadaannya. Hanya dapat diketahui yang namanya daerah kebolehjadian atau orbitalnya. Nah, untuk menemukan elektron di sekitar inti atom itu dapat ditunjukkan dengan yang namanya 3 buah bilangan kuantum. Apa saja 3 bilangan kuantum tersebut? 3 bilangan kuantum itu antara lain adalah bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, dan bilangan kuantum magnetik. Ditambah lagi untuk melengkapi 3 bilangan kuantum ini, ada satu bilangan kuantum tambahan, yaitu bilangan kuantum spin. Nah, untuk pengertiannya, bilangan kuantum utama itu adalah bilangan kuantum yang menunjukkan tingkat energi dari elektron, atau lebih mudahnya dikatakan kulit yang ditempati oleh elektron. Di mana kulit ini dia memiliki bilangan kuantum utama atau N dimulai dari 1. Berarti N sama dengan 1 itu menunjukkan kulit ke 1. Kalau N sama dengan 2 itu menunjukkan kulit yang kedua. N yang sama dengan ketiga berarti menunjukkan kulit yang ketiga, dan seterusnya. Sedangkan bilangan kuantum azimut itu adalah menentukan bentuk orbital dan subtingkat energi, atau lebih mudahnya itu adalah subkulit. Bilangan kuantum azimut ini dia memiliki nilai 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di mana nilai 0 ini jika elektron nanti itu berada di subkulit S, atau elektron di S. Kalau nilainya 1 itu nanti elektronnya di subkulit P, untuk nilai L-nya itu 2 kalau elektronnya di subkulit D, dan seterusnya. Itu memiliki bilangan kuantum azimut ini. Nah, nilai L-nya ini sesuai dengan orbitalnya. Kalau S sama dengan 0, kalau P 1, D 2, F 3, dan seterusnya. Nah, yang ketiga itu adalah bilangan kuantum magnetik, di mana bilangan kuantum magnetik ini dia menyatakan orientasi orbital atau posisi orbital, atau nomor orbital yang ditempati oleh elektron. Nah, bilangan kuantum magnetik ini tergantung dari nilai bilangan kuantum azimutnya. Katakanlah ketika ada elektron yang mengisi di subkulit S, maka nilai L-nya itu adalah sama dengan 0, atau nilai kuantum azimutnya itu sama dengan 0. Nah, otomatis nilai M-nya pasti 0.
Kalau elektron menempati subkulit P, maka nilai kuantum azimutnya itu adalah sama dengan 1. Tetapi bilangan kuantum magnetiknya itu ada 3 kemungkinan, yaitu ada -1, 0, dan +1. Kalau elektron mengisi subkulit D, itu adalah nilai L-nya sama dengan 2, maka nilai M-nya itu bisa bervariasi antara -2, -1, 0, +1, atau +2. Kalau sedangkan jika elektron mengisi subkulit F, itu nilai kuantum azimutnya itu sama dengan 3, dan nilai M-nya atau kuantum magnetik itu bervariasi antara -3 sampai +3. Nah, selanjutnya itu adalah bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin ini adalah bilangan kuantum yang merupakan perilaku spesifik dari elektron. Jadi bilangan kuantum spin ini dia menunjukkan yang namanya perilaku spesifik dari elektron. Dan sekaligus bilangan kuantum spin ini dia melengkapi penjelasan tentang elektron dari elektron yang menempati kulit ataupun subkulit. Jadi elektron ini nanti itu memiliki arah rotasi elektron, di mana arah rotasi elektron itu nanti bisa +1/2 jika arah rotasinya ke atas, atau -1/2 jika arah rotasinya ke bawah. Bilangan kuantum ini nanti yang kita akan gunakan di konfigurasi nanti. Jadi untuk agar lebih jelasnya, nanti kita akan membahas di soal. Oke, selanjutnya yaitu bentuk orbital atom, di mana bentuk orbital atom itu ada orbital S, ya, yang seperti tadi ada orbital P, orbital D, dan orbital F. Di mana orbital S ini menggambarkan lapatan elektron pada jarak yang sama, terletak pada permukaan bola. Jadi bentuk orbital S itu mirip seperti bola. Nah, terdiri dari satu orbital. Orbital S terdiri dari satu orbital dan jumlah maksimum terisi adalah 2 elektron. Berarti orbital S itu terisi maksimum 2 elektron di sini. Nah, sedangkan untuk orbital P itu menggambarkan lapatan elektron yang terpusat pada 2 daerah. Nah, daerah ini dan daerah yang ini. Di mana daerah ini ukurannya sama, tetapi letaknya berseberangan. Nah, sehingga orbital P ini terdiri dari 3 orbital, yaitu Px, Py, dan Pz. Atau P terhadap sumbu X, P terhadap sumbu Y, dan P terhadap sumbu Z. Dengan maksimum yang dapat mengisi orbital P itu maksimum terisi 6 elektron. Nah, sedangkan untuk orbital D itu menggambarkan rapatan elektron yang terdiri dari 2 cuping rapatan elektron yang berukuran besar dan 1 donat. Nah, ini adalah donat. Donat rapatan elektron yang terdiri dari 5 buah orbital. 5 buah orbital berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 orbitalnya. Nah, masing-masing orbital itu terisi 2. Masing-masing orbital terisi 2 elektron. Sehingga maksimum elektron yang dapat mengisi orbital D itu adalah 10 elektron. Selanjutnya untuk orbital F merupakan orbital yang sangat rumit atau kompleks daripada orbital D. Orbital F ini memiliki 7 orbital. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, masing-masing orbital juga terisi maksimum 2 elektron, sehingga orbital F total maksimum elektron dapat mengisi orbital F, orbital F itu adalah sama dengan 14 elektron. Itu adalah maksimum. Baik, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan kita, yaitu
konfigurasi elektron, di mana konfigurasi elektron ini adalah merupakan suatu susunan elektron di dalam kulit atom. Nah, konfigurasi elektron ini ada dua teori yang mengembangkannya, yaitu teori model atom Bohr dan teori model atom kuantum. Di mana menurut atom Bohr, penyusunan konfigurasi elektron itu mengikuti aturan-aturan seperti ini. Jadi yang pertama, tiap kulit atom dari yang paling dalam itu diberi konotasi K, atau lebih mudahnya yang paling dekat dengan inti itu diberi notasi K. Untuk keluarnya itu L, lebih luarnya M, lebih luar lagi itu adalah N, lebih luarnya lagi itu adalah O, lebih luarnya lagi itu P, dan seterusnya. Terus kemudian tiap kulit atom maksimum berisi 2N kuadrat elektron, di mana N itu adalah nomor kulit. Nah, selanjutnya jumlah maksimum elektron valensi atau elektron pada kulit terluar itu adalah sama dengan 8. Nah, untuk teori model atom kuantum, itu penyusunan konfigurasi elektron itu ada menggunakan tiga patokan, yaitu yang pertama adalah prinsip of Pauli, asas eksklusi Pauli, dan aturan. Baik, kita akan membahas yang teori atom Bohr, di mana tadi aturan yang pertama itu adalah tiap kulit atom dari yang paling dalam itu diberi konotasi K, selanjutnya keluar L, selanjutnya keluar M, dan seterusnya. Nah, tiap kulit atom itu 2N kuadrat elektron, jadi maksimum terisi 2N kuadrat. Contohnya ini kulit K itu atau N pertama atau tingkat energi yang pertama atau N1 itu berarti maksimum terisi adalah 2 kali 1 kuadrat, yaitu 2. Kulit A K maksimum 2 elektron. Dan kulit L itu adalah maksimum berisi 2 kali 2 kuadrat. 2 kuadrat 4 kali 2 adalah 8 elektron. Kulit M atau kulit ketiga itu maksimum terisi 2 kali 3 kuadrat, itu sama dengan 18. Bagaimana kalau kulit selanjutnya? Berarti setelah M berarti adalah N. N itu berarti adalah kulit keempat. Nah, berapa jumlah maksimum yang mengisi N? Berarti ya tinggal dimasukkan ke rumus 2 kali 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 16, 16 kali 2, jadi adalah 30. Dan seterusnya. Nah, pengatur untuk dapat mengisi ini, ya, untuk dapat mengisi ini, maka kulit yang terdalam itu harus diisi penuh dulu. Harus diisi penuh dulu, terus baru bisa mengisi kulit selanjutnya. Nah, kalau belum terisi penuh, itu tidak boleh mengisi kulit selanjutnya. Tetapi aturan tersebut hanya berlaku untuk atom dengan nomor atom 1 sampai 18. Bagaimana kalau atom dengan nomor atom di atas 18? Di atas 18 bagaimana itu? Jadi pengisian elektronnya pada atom dengan nomor atom di atas 18 atau pengisian elektron pada kulit ke N atau kulit di atasnya itu dapat terisi sebelum kulit K, L, M itu penuh. Jadi bisa KLM belum penuh bisa ditulis atau diisi kulit setelah. Selanjutnya yang peraturan terakhir itu adalah elektron valensi
atau elektron pada kulit terluar itu maksimum adalah D. Jadi agar tidak bingung kita langsung menuju ke contohnya saja. Nah, di sini kita punya unsur-unsur, yaitu yang pertama itu adalah oksigen atau O, yang kedua itu adalah Mg atau magnesium, yang ketiga itu adalah Br atau yang sering disebut dengan bromin, yang keempat itu adalah In atau yang sering disebut dengan indium, dan Cs itu atau cesium. Jadi dari 5 unsur ini terdapat yang namanya nomor atomnya. Di sini katakanlah saya punya oksigen. Oksigen ini memiliki nomor atom 8. Nomor atom ini dia menunjukkan yang namanya jumlah proton. Protonnya 8. Nah, karena O ini dalam keadaan dasar atau netral, berarti bisa diketahui bahwa proton itu kalau dalam keadaan dasar, jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Sehingga dalam protonnya 8, maka jumlah elektronnya 8. Bagaimana kita mengkonfigurasikan elektron dalam kulit-kulit pada unsur O atau atom O? Maka kita tulis ini. Yang paling dekat dengan inti itu adalah K. K tadi memiliki elektron maksimum itu 2. Sedangkan L itu adalah 8. M itu sama dengan 18, ya kan? N tadi itu adalah 32, ya kan? Ini maksimum yang dapat terisi. Terus kemudian untuk O, O ini kan dia kulit kelima, ya. Kalau kulit kelima berarti bagaimana maksimumnya? Nah, maksimum kan tadi 2 kali 5 kuadrat. Berapa 5 kali 2 kali 5 kuadrat? Sama dengan 5. Untuk kulit P, berarti kulit P itu N-nya ke 6 atau kulit ke-6. Kulit ke-6 berarti jumlah maksimumnya berapa? 2 kali 6 kuadrat, yaitu 6 kuadrat itu 36 kali 2 sama dengan 70. Nah, ini kita tulis 50. Dan yang ini saya tulis 72. Ini adalah kulit maksimum yang dapat mengisi. Oke, selanjutnya kita tulis konfigurasi dari O. Konfigurasi O berarti ini adalah 8, berarti saya koreksi di sini. Jadi sisanya berapa? Sisanya adalah 8 kurangi 2, berarti sisanya adalah 6. Ini adalah konfigurasinya, 2. Untuk magnesium sendiri itu dia memiliki nomor atom 12, berarti jumlah protonnya 12, maka jumlah elektronnya juga 12. Bagaimana mengkonfigurasikannya? Itu saya tulis di sini 2. 2 sisanya berapa? Sisanya 10. Nah, sisanya 10. Berarti di sini di kulit L maksimum ke 8. Nah, itu 8. Berarti sisanya berapa? Sisanya 2. Terus kita punya Br. Jadi Br ini memiliki proton sama dengan 35. Jumlah elektron juga 35. Bagaimana menulis konfigurasinya? Jadi nilai K maksimum terisi 2. Sisanya berapa? 33. L D8. Sisanya berapa? 25. 25. M berapa? 18. Sisanya berapa? Sisanya adalah 7. Ini adalah konfigurasi elektron dari Br 3528817. Nah, sedangkan indium ini dia memiliki nomor atom 49. Jadi protonnya adalah 49.
Atomnya 49, berarti jumlah elektronnya juga 49 ya. Bagaimana mengkonfigurasikannya? Berarti kita masukkan saja. Grade K maksimum 2, berarti sisanya adalah 47. Grade L itu udah 8, berarti sisanya berapa? 47 kali 8 itu adalah sisanya 39 ya. 39. Di bentuk grade M itu 18. 18. Sisanya berapa? Sisanya adalah 21. Nah, di grade N itu maksimum adalah 32. Sedangkan ini 21. Apakah boleh ditulis di sini 21? Kita terkendala dengan aturan bahwa elektron valensi atau elektron pada kulit terluar itu maksimum adalah 8. Jadi boleh kurang 8 atau sama dengan 8, tetapi tidak boleh lebih dari 8. Sehingga bagaimana kalau 21 ini? Maka bisa dituliskan dengan ini 18. Nah, kok bisa 18? Ya, karena untuk dapat mengisi N ini kita bisa mengisi jumlah maksimum elektron pada kulit sebelumnya. Jumlah maksimum elektron pada kulit sebelumnya berapa? 8. 18. Berarti 21 kurang 18. Berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 3. Berarti bagaimana penulisan konfigurasi elektron untuk indium? Berarti 28, 18, 18, dan 3. Nah, selanjutnya adalah CS. CS ini yang paling panjang. Dia memiliki nomor atom 55. Berarti jumlah protonnya juga 55. Jumlah elektronnya juga 55. Bagaimana penulisannya? Kita masukkan tadi. Nah, berarti sisanya adalah 53. 3 ini masuk 8. Sisanya adalah 45. Kita masukkan 18 ke M. Jadi sisanya adalah 27. Ya kan? 27 ini kan maksimum juga. Kalau maksimum berarti ini bisa ditulis elektron maksimum pada kulit sebelumnya. Berarti bisa ditulis 18. Sisanya adalah 9. Nah, di sini boleh ada 9. Nah, tidak boleh karena kita terkendala oleh ini. Referensi maksimum udah 8. Sehingga 9 tidak boleh ditulis 9. Berarti ditulis maksimum 8, sisanya ditaruh di luar. Itu salah satu. Jadi konfigurasinya adalah 2, 8, 18, 18, 8, dan 1. Oke. Itu adalah konfigurasi elektron menurut atom Bohr. Selanjutnya adalah teori model atom kuantum. Nah, dari model atom kuantum ini itu menggunakan 3 prinsip untuk penyusunan konfigurasinya. Yang pertama Aufbau, eksklusif Pauli, dan aturan Hahn. Gimana itu? Kita lihat. Konfigurasi elektron menurut atom mekanika kuantum itu tulisannya seperti ini, yaitu 1s2, atau bukan S kuadrat ya, tapi atau S2. Artinya apa? 1 ini dia menunjukkan yang namanya tingkat energi atau kulit atom. 1 ini menunjukkan kulit atom. Nah, kalau S ini dia menunjukkan subkulit atau sub tingkat energi. Nah, kalau 2 ini adalah dia menunjukkan yang namanya jumlah elektron pada subkulit. Ini jumlah elektronnya ada 2 elektron pada subkulit atom. Itu ya.
Bagaimana cara mengisinya? Mengisinya itu menggunakan yang pertama adalah prinsip of Bohr. Ini digunakan untuk mengkonfigurasikan elektron pada teori atau mekanika kuantum. Jadi pengisiannya itu menggunakan diagram ini. Jadi 1, ini 2, 3, ini 4, ini isinya seperti ini. Jadi 25, dan seterusnya. Sehingga diperoleh urutan seperti ini. 1S, 2S, 2B, 3S, 3B. Nah, sehingga diperoleh urutan pengisian elektron itu seperti yang saya kotak kuning ini. Kalau kalian misalkan lupa untuk menggambar diagram ini, ada triknya, itu bisa digunakan seperti ini. Itu gunakan saja S, ini, S, P, S, P, S, terus D, P, S, D, P, S, terus F, D, P, S, F, D, P, S. Nah, ini nanti ada triknya ini. Bisa kita langsung saja. SS kita mulai untuk S, kita mulai dari 1, ini 2, jadi urut saja 3, 4, 5, 6, 7, terus ini 2, P dimulai dari nomor 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus kemudian D kita mulai dari nomor 3, 3, 4, 5, 6. Nah, terus F kita mulai dari nomor 4, terus ini. Nah, bisa dicek 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, nah, 4S, 4S, 3D, 3D, 4P, nah, dan seterusnya. Ini sama. Nah, itu adalah mungkin salah satu cara kalau mungkin kalian lupa menggambar diagram seperti ini, jadi kita bisa menggunakan cara yang saya tuliskan itu. Itu untuk mengisi konfigurasi elektron. Nah, jadi menurut prinsip of Bohr itu konfigurasi elektron dimulai dari subkulit yang memiliki tingkat energi terendah diikuti dengan subkulit yang memiliki tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, berdasarkan diagram tersebut, pengisian elektron dalam suatu atom disusun berdasarkan urutan. Itu adalah prinsip of Bohr. Nah, selanjutnya adalah larangan Pauli. Ini atau asas eksklusi Pauli, di mana Pauli ini pada tahun 1926 itu ada seorang yang namanya Wolfgang Pauli itu menghasilkan asas eksklusi Pauli, di mana dua elektron dapat memiliki bilangan kuantum NL dan M yang sama, tetapi harus memiliki bilangan kuantum spin yang berbeda. Spin tadi itu adalah arah rotasi dari elektron, di mana asas Pauli membatasi jumlah elektron dalam tiap orbital. Orbital digambarkan sebagai sebuah kotaan. Nah, berarti orbital itu nanti digambarkan sebagai sebuah kotak, dan tiap kotak itu terisi maksimum 2 elektron yang memiliki rotasi ke atas dan ke bawah. Kalau ke atas itu nanti dia memiliki spin plus setengah, kalau ke bawah dia memiliki spin minus setengah.
Nah, jumlah maksimum elektron pada sub tingkat energi atau subkulit S, P, D, F. Jumlah elektron maksimum ini adalah 2, ini 6 untuk P6, untuk D itu 10, untuk F itu 14. Ini adalah subkulit. Elektron maksimum pada subkulit S, P, D, F. Nah, ini adalah penggambaran orbital subkulit S, D, F, dan P. S itu digambarkan satu kotak, P itu 3 kotak, D itu ada 5 kotak, F itu ada 6, ada 7 kotak. Nah, selanjutnya itu adalah prinsip Aufbau ditambah larangan Pauli. Nah, ini adalah untuk melengkapi pengisian elektron yang disusun berdasarkan urutan secara lengkap. Nah, jadi S itu memiliki jumlah elektron maksimum 2. Berarti tulisannya adalah S. Kalau 1S, berarti 1S. Nah, ini adalah satu, ini menunjukkan kulit atom. Kulit S ini dia menunjukkan subkulit, dan 2 ini dia menunjukkan jumlah elektron yang mengisi subkulit. Nah, adalah jumlah elektron yang mengisi subkulit. Jadi 1S2 berarti 2 ini dia adalah maksimumnya elektron yang dapat mengisi subkulit S. Sehingga ini lengkapnya ini dari yang dituliskan oleh Aufbau tadi. Nah, pengecualian ini adalah urutannya. Nah, pengecualian pada unsur Cu dan Cr. Ini Cu, Cr ini dia adalah golongan dari transisi. Golongan transisi. Apa itu golongan transisi? Nanti bisa dijelaskan di pertemuan atau bagian yang kedua tentang SPU atau sistem periodik unsur. CuCr ini itu dia memiliki konfigurasi AR3D4 dan 4S2. Ini adalah konfigurasi menurut Aufbau. Nah, Aufbau itu nanti kalau dimasukkan ke teori Aufbau, maka Cu dan Cr itu memiliki konfigurasi ini 3D4, 4S2, dan 3D9, 4S2. Akan tetapi di alam itu konfigurasi ini berdasarkan eksperimen ternyata konfigurasi elektronnya itu tidak ada yang seperti ini 3D4, 4S2. Akan tetapi 3D5, 4S1. Berarti 4 ini dia menunjukkan kulitnya, ini kulit terluarnya. Nah, ternyata pada kulit terluar hanya terisi 1 elektron. Kalau di teorinya itu kulit terluar terisi 2 elektron, ternyata enggak. Ternyata elektronnya itu dia mengisi penuh dulu ini. Yang kulit sebelumnya D, jadi 3D5, D4S1. Nah, pengisian ini itu disebut setengah penuh. Setengah penuh. Ini berlaku untuk atom-atom atau unsur-unsur yang memiliki konfigurasi 3D4 atau 3D9. Nanti kita akan pelajari di sistem periodik unsur. Selanjutnya itu adalah kaidahan. Kaidahan ini pada tahun 1927 itu Federica melakukan eksperimen dengan hasilnya itu adalah dalam satu sub tingkat energi atau subkulit energi atau subkulit tertentu
setiap orbital dihuni oleh satu elektron terlebih dahulu sebelum ada orbital yang memiliki sepasang elektron. Nah, berarti diisi penuh dulu satu-satu, baru diisi sepasang. Nah, contohnya ini ada unsur nitrogen. Nitrogen ini memiliki nomor atom 7. Berarti protonnya sama dengan 7, elektronnya sama dengan 7. Dalam keadaan normal atau tidak mengion. Nah, bagaimana menulis konfigurasinya? 7. S, S, P. 1, 2. Berarti ini S2, 2S2, 2 tambah 2, 4. Sisanya berapa? Sisanya adalah 3. Jadi konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P, P3. Ini bagaimana menulisnya? Nah, menulisnya adalah seperti ini. Nah, ini 1S2 ini tetap seperti ini. 2S2 seperti ini. Nah, ada 2 elektron sepasangan. Nah, tetapi untuk pengisian 2P3 ini, itu harus diisi seperti ini. Jadi tidak boleh diisi berpasangan, dipasangkan dulu baru ditambahi 1 di sini, tetapi dia harus diisi semua dulu kotaknya. Atau orbitalnya terisi dulu penuh, baru dapat dipasangkan. Ini adalah contoh penulisannya. Nah, agar tidak bingung, saya sudah memilih beberapa contoh, yaitu katakanlah saya punya S. S itu dia adalah belerang atau sulfur. Yang kalian lihat apa? Yang kalian lihat adalah nomor atomnya saja. Nomor atom ini dia menunjukkan jumlah elektron dalam suatu unsur atau atom. Nah, bagaimana menuliskan konfigurasinya? Nah, kita lihat dulu berapa S-nya. S-nya itu 16. Nomor atomnya 16, berarti jumlah elektronnya juga 16. Bagaimana cara menuliskannya? Jadi saya tuliskan dulu di sini 16. Bagaimana caranya menuliskan? Berarti S, S, P, S, P. Nah, 16 berarti kita tulis 1, 2, 3. Ini 2, ini adalah 3. Kemudian kita tinggal mengisi elektronnya yang di subkulit ini. S maksimum 2. Ini S2, S2. Jadi ini berapa? 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. Terus P maksimum 2 tambah 2 tambah 2 tambah 6, berarti 2, 12. Sisanya berapa? Sisanya adalah 4. Berarti 3S2 dan 3P4 inilah yang disebut dengan namanya elektron valensi atau elektron pada kulit terluar. Kulitnya di mana? Kulitnya itu adalah 3. 3 ini menunjukkan kulit terluar. Kulit yang paling banyak itu adalah kulit yang terluar. Terus kemudian bagaimana cara kita menentukan elektron di sekitar intinya? Pada katakanlah 3P4. Nah, ini adalah elektron yang paling luar di subkulit P. Bagaimana pengisian terakhir? Berarti elektron terakhir diisi di sini, 3P4. Bagaimana penulisan bilangan kuantum pada 3P4? Untuk penulisan bilangan kuantum, itu kan ada N, ini bilangan kuantum utama, M itu bilangan kuantum azimut, M itu adalah magnetik, dan S itu adalah spin. Seperti itu tadi bilangan kuantum. Nah, bagaimana cara mengisinya?
Nah, untuk N ini, atau bilangan kuantum utama, dia menunjukkan yang namanya kulit. Jadi kulit kalian langsung saja melihat ini. Ini adalah nilai N-nya. Jadi N-nya 3. Nah, untuk L-nya, kalian lihat P. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa nilai L itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kan? Berarti 0 itu adalah S pada orbital S, P, D, F, G. Seperti itu. Berarti kalau 3P4, berarti P itu kan ini. Maka bilangan L atau magnetiknya, L atau azimutnya itu adalah 1. Nah, dan nanti letaknya elektron itu ada 3 kemungkinan. Bisa min 1, bisa 0, bisa 1. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Kita isikan jumlahnya elektron ada berapa? 4. Jadi kita isikan ini, tuh, 2, 3. Nah, menurut kaedahan tadi, diisi semuanya dulu, baru dipasangkan. Nah, dimulai dari sini. Ini adalah elektron terakhir yang masuk atau yang dikonfigurasi ke sini. Itu elektron terakhirnya ini. Sehingga nilai M-nya itu nilai elektron terakhirnya berarti terletak di min 1. Min 1. Nah, terus kemudian S-nya, spin-nya berapa? Bagaimana? Dia ke atas, rotasinya ke atas atau ke bawah? Nah, yang terakhir itu dia menempati rotasinya ke bawah. Sehingga nilai S-nya adalah. Terus kemudian ini lagi untuk KR. KR itu adalah kripton. Kripton itu memiliki nomor atom 36. Berarti jumlah elektronnya itu sama dengan 36. Bagaimana konfigurasinya? Ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4s2, 4p. Nah, 4p6 ini adalah elektron terakhir yang terisi. Jadi elektron yang paling luar itu di subkulit P dengan jumlah subkulit P diisi oleh 6 Bagaimana cara menuliskan bilangan kuantumnya? Nah, N itu tadi kan O utama. Berarti N itu dia melihat ini. Terus L-nya dia melihat yang namanya P. P tadi adalah 1, berarti N-nya 1. Magnetik itu dia bisa min 1, bisa 0, bisa plus 1. Kita lihat 6, berarti diisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti terakhir terisi di plus 1. Berarti nilai M-nya adalah plus 1. Nah, bagaimana dengan speednya? Berarti kalau dia menghadap ke bawah, berarti speednya adalah minus 1. Nah, selanjutnya adalah iodin. Ini memiliki nomor atom 53. Berarti jumlah elektronnya itu sama dengan 53. Bagaimana konfigurasinya? Berarti ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p2. Nah, di mana elektron valensinya? Itu ini yang saya tandai merah-merah ini. Nah, karena elektron valensi, ingat elektron valensi itu adalah elektron pada kulit terluar. Kulit terluar. Mana kulit terluar? Kulit terluar itu adalah kulit yang paling tinggi atau paling banyak. Jadi ini ada 5. Jadi terakhir di subkulit mana? Di subkulit P. Di subkulit P. Bagaimana menuliskan bilangan kuantum? N-nya itu menunjuk ke sini. L-nya itu dia melihat P. Ya,
Nah, untuk M-nya kita lihat diisikan ke orbitalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini yang terakhir. Jadi nilai M-nya di mana? Min 1, 0, dan plus 1. Jadi nilai terakhirnya adalah di 0. Bagaimana dengan spin? Nah, kuantum spinnya itu adalah berarti min setengah karena dia menghadap ke. Contoh lagi kita punya O. Jadi itu adalah depan. Jadi bagaimana konfigurasi elektronnya? Konfigurasi elektronnya S2, 2S2, 2P, 4. Pengisian terakhirnya itu adalah ini 2P, 4. N-nya itu dia menuju ke sini, L-nya itu dia menuju ke P. Nah, M-nya itu kita lihat diisikan dulu. Berarti 1, 2, 3, 4. Jadi dia letaknya di mana? Ini ada min 1, 0, ada plus 1. Jadi nilai atau elektronnya yang terisi terakhir itu adalah di min 1. Jadi nilai M-nya adalah min 1. Dan S-nya berapa? Hadap ke atas atau ke bawah yang terakhir? Terakhir hadap ke bawah. Berarti dia nilainya adalah min 1. Itu. Nah, di sini ada Al atau aluminium. Aluminium ini memiliki 13 nomor atomnya. Konfigurasinya ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ini merupakan 3s2, 3p6 merupakan elektron valensi. Bagaimana elektron pada subtingkat atau subkulit yang terakhir pengisiannya? Ini adalah paling akhir terisi di sini. Bagaimana menuliskan bilangan kuantumnya? Jadi 3, P-nya itu, nilai L-nya itu menunjuk ke P. M-nya ini kita lihat, dia kan P-nya itu memiliki probabilitas antara min 1, 0 atau plus 1. Karena ini jumlahnya cuma 1, berarti langsung aja tulis di sini. 1. Berarti nilai M-nya berapa? Min setengah. Nah, karena dia letaknya menghadap ke atas, berarti spin-nya adalah plus. Selanjutnya itu adalah Ca atau kalsium. Kalsium ini memiliki nomor atom 20, berarti elektronnya jumlahnya adalah 20. Jadi dituliskan konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Nah, ini 4s2 adalah yang terakhir yang terisi. N-nya itu menunjukkan ke sini, L-nya itu menunjukkan ke sini. Nah, seperti tadi, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini adalah S, P, D, F. S-nya menunjukkan angka 0. Berarti ini adalah 0. Ya udah, pasti kalau L-nya 0, M-nya pasti 0. Nah, tapi kita lihat berapa spinnya. Nah, karena ini nilainya 2, berarti 1, 2. Dia menghadap ke bawah. Jadi nilainya adalah min 1. Nah, ini adalah contoh dari unsur transisi atau golongan B. Kalau golongan B macam mana? Golongan B. Bagaimana? Coba kita punya yang namanya V atau vanadium. Vanadium ini dia memiliki nomor atom 23, berarti jumlah elektronnya itu sama dengan 23. Bagaimana konfigurasinya? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d3. Nah, ini adalah elektron valensinya itu ada di ini 4s2. Elektron pada kulit terluar. Tetapi untuk pengisian menurut Aufbau, elektron terakhir terisi di sini di 3D3. Nah, ini pengecualian karena apa? Golongan D ini memiliki khusus, memiliki sifat, memiliki
sesuatu yang khusus sehingga aturan itu untuk penulisan konfigurasinya sendiri itu agak berbeda. Tetapi tetap bisa menggunakan aturan-aturan seperti about untuk penyusun dari elektron atau konfigurasi elektron. Ini 3D itu ini adalah elektron yang terisi terakhir 3D 3. Nah, macam mana bilangan kuantumnya? Itu N ini dia menunjukkan ke kulitnya, L ini dia menunjukkan ke D. Kita tahu tadi 0, tidak pesan-pesannya 0, 1, 2, 3, S, P, D, F. Nah, D ini dia memiliki nilai 2. Berarti nilainya adalah 2. Nah, sekarang untuk nilai M-nya berarti ada probabilitas, ada ada min 2, ada min 1, 0, plus 1, atau plus 2. Maka berapa nilai M-nya? Kita masukkan dulu. Di sini elektronnya ada 3, berarti 1, 2, 3. Berarti tidak sampai penuh. Nah, kalau 3, letaknya terakhir di mana? Di 0. Nah, berarti nilai M-nya 0, dan dia ke atas atau bawah? Itu ke atas. Berarti nilainya adalah plus. Nah, kita punya yang namanya Zn atau zinc. Zinc ini memiliki nomor atom 30. Konfigurasinya apa? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d10. Terakhirnya itu adalah 3d10. Pengisian terakhirnya. Berarti memiliki bilangan kuantumnya ini N-nya mengikuti ini 3, L-nya mengikuti ini ya, D, D-nya adalah 2. M-nya berapa? Berarti ini adalah min 2, min 1, 0, 1, 2. Kita lihat 10. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti di atas satu ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini yang terakhir. Jadi dia terletak di plus 2. Bagaimana yang terakhir? Dia ada ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Jadi nilainya S-nya ini adalah bilangan kuantum untuk elektron yang terisi terakhir. Nah, terus kita punya contoh lagi yaitu Ag atau perak. Ag ini dia memiliki bilangan kuantum nomor atom 47. Jadi konfigurasi elektronnya itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Nah, ini harusnya berapa? 5s2, 4d9. Nah, harusnya itu kalau menurut Aufbau 5s2, 4d9. Nah, tetapi di alam berdasarkan eksperimen itu tidak ada yang seperti ini. Melainkan 5s2, 5s1 dan 4d10. Berarti terisi setengah penuh. Terisi setengah penuh. Setengah penuh. Sehingga untuk pengisian terakhir tetap di sini. Tapi elektron valensinya tetap di elektron valensinya 5s1. Elektron pada breton. Tetapi untuk pengisian terakhir menurut aturan Aufbau itu ini, pengisian elektron terakhir. Berapa bilangan kuantum dari 4d10? Ini 4 langsung menuju ke sini, L-nya menuju ke D, M-nya itu lihat 10. Berarti ya sama seperti yang Zn tadi. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini min 2, min 1, 0, 1, 2. Nanti letaknya di 2. Spinnya berapa? Min 1,5. Karena terakhir di bawah berarti min 1. Nah, terus selanjutnya itu adalah konfigurasi elektron ini bisa disingkat. Penyingkatannya itu menggunakan bantuan dari yang namanya konfigurasi elektron dari gas mulia. Contohnya E, itu kan memiliki konfigurasi elektron 1s2. Tapi bisa ditulis ini E, nah, kurung kotak. Ne itu memiliki konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6. Bisa ditulis Ne saja. Ini cara menyingkatnya, yaitu dengan menggunakan konfigurasi elektron dari gas mulia. Bisa langsung ke contohnya, ini tadi 3s, sulfur memiliki atom nomor atom 16, berarti jumlah elektronnya itu sama dengan 6. Nah, 16 ini dia memiliki konfigurasi ini. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, ini kan terlalu panjang. Nah, bisa disingkat 1s2, 2s2 itu adalah bisa disingkat dengan Ne. Berarti 1s2, 2s2, 2p6 itu bisa disingkat dengan baru 3s2, 3p6 yang disebut dengan elektron valensi. Nah, bisa disingkat seperti ini. Kr, karena dia adalah gas mulia, maka bisa disingkat langsung Kr saja. Tidak disingkat, tidak, katakanlah ini adalah tidak AR, ini ya kan, karena dia paling dekat dengan AR, ini adalah AR, nah, ini adalah AR, jadi tidak AR ini 4s2, 3d10, 4p6. Karena singkatan itu bisa menggunakan gas-gas mulia. Kan, itu bisa, betul ini, betul. AR4S2 3D10 4P6 ini betul, tetapi untuk penyingkatannya itu bisa langsung disingkat karena dia golongan gas mulia, bisa langsung disingkat K. Terus selanjutnya ada iodin. Iodin ini dia memiliki nomor atom 53, memiliki konfigurasi panjang ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan seterusnya sampai 5s2, 3d10, 5p5. Nah, ini bisa disingkat. Jadi ini itu adalah KR, ini itu adalah KR, 5s2, 4d10, 5p5. Ini betul penulisannya karena sesuai dengan aturan dari AUF. Agar lebih cantik itu disusun. Ini adalah elektron pada kulit terluar, untuk EV-nya ditaruh paling kanan, dan ini dipindah ke sebelah kiri. 4d10, 5s2, 5p. Ini adalah singkatannya. Ada lagi O atau oksigen. Oksigen ini dia memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p4. Ini itu adalah bisa disingkat dengan He, 2s2, 2p4. Aluminium 13. Nah, berarti memiliki konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6. Ini bisa disingkat dengan Ne, 3s2, 3p6. 3p1. Ini adalah elektron valensi. Kalsium. Kalsium ini adalah 20. Jadi konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, s2. Bisa disingkat Ar. Ini adalah AR, s2.
Transisi tadi punya vanadium dengan nomor atom 23 memiliki konfigurasi seperti ini. Nah, bisa disingkat AR. AR itu sampai sini. Ini adalah AR. AR ini adalah 4S2, 3D, atau kalau bisa lebih cantik atau sesuai dengan urutan kulit itu 3D3, 4S2. Nah ini 3 ini kulit ketiga, ini kulit ke ZN atau Z ini memiliki konfigurasi elektron ini. Nah, bisa disingkat AR 4S2 3D10 atau bisa juga disingkat seperti ini AR 3D10 4S2. Nah, ini mengikuti aturan pengisian elektron oleh Aufbau, dan ini adalah berdasarkan kulit terluar. Kulit paling luar kan ini 4. Ini kulit dalamnya. Sedangkan Ag atau perak nanti bisa disingkat Kr5S1 4D10 atau Kr4D 10 5S menurut Aufbau, dan ini menurut susunan kulit. 4, 5. 5 ini kulit terluar. Seperti itu. Nah, ini adalah tabel konfigurasi elektron dari beberapa unsur. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Ada Li, ada Be, ada N, ada O, ada Na, dan seterusnya sampai dengan Ac atau actinium. Actinium menggunakan singkatan untuk menyingkat biar tidak terlalu panjang. Menuliskan konfigurasi elektron bisa menggunakan konfigurasi elektron dari gas. Kira-kira demikian untuk pertemuan kita, yaitu mengenai pembahasan konfigurasi elektron. Silakan jika ada pertanyaan akan materi konfigurasi elektron, bisa kalian tulis di komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.